Selamat berjumpa kembali di Leadership Talk. Dan melalui video-video seperti ini, kita akan belajar tentang kepemimpinan dan bagaimana kita menjadi pemimpin yang lebih baik. Amsal 4 ayat 23 mengatakan, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Amsal dengan jelas mengingatkan kepada kita untuk kita menjaga hati kita, karena dari hatilah kemudian timbul pikiran-pikiran dan segala perbuatan dan perkataan kita keluar dari apa yang berasal dari hati kita, ya. Dan untuk seorang pemimpin, hati sangat penting karena semua keputusan-keputusan yang kita buat sebagai seorang pemimpin semuanya dipengaruhi oleh apa yang ada di dalam hati kita, ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang apa sih, bagaimana kondisi hati seorang pemimpin. Yang pertama, seorang pemimpin harus dimulai dengan hati yang hancur, ya. Karena itu semua yang kita lakukan harus dimulai dari sebuah panggilan. Ada sesuatu yang kita merasa dalam hati kita, ini merupakan panggilan dari Tuhan, ini merupakan sesuatu yang saya nggak bisa diam saja, saya harus melakukan sesuatu. Dan saya percaya itu yang menjadi awal dari sebuah visi yang besar yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita sebagai seorang pemimpin. Sebagai contoh, ya, Nehemia ketika pertama kali dia mendengar keadaan kota Yerusalem dalam pintu gerbangnya hancur, tembok-temboknya runtuh, ya, dikatakan ketika aku mendengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta alam. Hatinya berkabung, ada suatu kesedihan. Dan itu yang membuat kemudian Nehemia punya visi untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Segala sesuatu dalam kehidupan kita, ya, harus dimulai dari suatu panggilan yang berasal dari sebuah keprihatinan, hati yang hancur, sesuatu yang saya ingin untuk bisa terlibat di dalamnya, sesuatu yang saya ingin bisa memberikan kontribusi dari kehidupan saya. Yang kedua, hati seorang pemimpin harus luas, ya, hati yang luas. Hati yang luas berbicara tentang seseorang yang memiliki hati untuk orang lain. Orang kalau hatinya sempit, hanya ada satu ruangan di hatinya, yaitu untuk dirinya sendiri. Tapi orang yang hatinya luas, ada banyak ruangan di dalam hatinya untuk banyak orang, ya. Orang yang hatinya sempit hanya mencari keuntungan dan kenyamanan untuk dirinya sendiri. Tetapi orang yang hatinya luas menginginkan kesuksesan banyak orang, menginginkan keberhasilan banyak orang. Sebaliknya, orang yang hatinya sempit hanya fokus kepada diri sendiri, keinginan dan keberhasilan diri sendiri. Saya punya satu quotation yang bagus di sini mengatakan, jangan senang melihat teman susah, dan jangan susah melihat teman senang. Yang ketiga, seorang pemimpin harus punya hati yang besar. Hati yang besar berbicara tentang keberanian seorang pemimpin. Seringkali kita sebagai pemimpin diperhadapkan pada situasi-situasi yang kita sulit untuk membuat keputusan atau pilihan, ya, bahkan kadang-kadang situasi krisis. Justru di saat-saat seperti itulah diperlukan keberanian seorang pemimpin untuk mengambil keputusan dan untuk memberikan pengharapan kepada para pengikutnya. Ketika Yosua mulai dipercaya memimpin bangsa Israel, ya, Tuhan berkata kepada Yosua melalui Musa, ya, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Pesan yang pertama disampaikan Yosua, engkau akan menghadapi musuh-musuh, engkau akan masuk ke tanah Kanaan, tapi akan menghadapi banyak peperangan. Karena itu kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ya, bahkan dalam Amsal 24 ayat 10 mengatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan atau masa krisis, kecillah kekuatanmu. Mungkin saat ini kita sedang ada dalam masa krisis, bukan waktunya para pemimpin untuk berkecil hati, ya. Nah, sebagai manusia biasa, tentu wajar kita para pemimpin, ya, memiliki ketakutan menghadapi sebuah krisis. Tapi sebagai seorang pemimpin harus memiliki kemampuan mengatasi ketakutan itu sehingga dia tidak menjadi tawar hati dan justru
memberikan pengharapan bagi para pengikutnya. Saat ini dunia sedang membutuhkan para pemimpin yang bangkit di tengah krisis ini dengan memimpin dengan keberanian dan untuk memberikan pengharapan masa depan yang lebih baik bagi para pengikutnya. Yang keempat, setiap pemimpin harus punya hati yang lapang. Hati yang lapang berbicara tentang seorang pemimpin yang tidak baperan, yang bisa menerima perbedaan pendapat, yang dapat menerima kritikan, yang mudah memaafkan, hatinya lapang hati, ya. Dan saya memberikan predikat kepemimpinan seperti ini sebagai graceful leadership, ya. Dan saya punya video tentang graceful leadership. Anda bisa melihat di video di sebelah sini, ya, dan Anda pasti akan diberkati dengan video graceful leadership, ya. Yang kelima, seorang pemimpin harus punya hati yang kuat. Dalam Ulangan 31 ayat ke-6 dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau, Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ya, saya melihat banyak pemimpin memimpin dengan luka-luka di hati mereka. Akibatnya mereka menjadi orang yang mudah tersinggung, mudah marah, mudah hidup dalam amarah, ya, bahkan dalam kepahitan. Ayo kita belajar menjadi pemimpin-pemimpin yang hatinya jangan rapuh, gampang terluka, gampang pecah. Kita harus menjadi pemimpin yang punya hati yang kuat, ya. Nah, sebagai pemimpin, keadaan hati mereka tercermin dari keputusan-keputusan, perkataan, dan perbuatan yang kalau hatinya penuh luka-luka, maka perkataannya, perbuatannya melukai orang lain. Ada pepatah mengatakan hurt people, ya. Karena itu sebagai pemimpin kita tidak boleh membiarkan hati kita terluka, apalagi mengalami kepahitan. Nah, seringkali kita dalam kepemimpinan, ya, menerima banyak, dalam tanda petik, sampah-sampah. Orang konseling, banyak masalah, banyak orang yang melemparkan tuduhan seenak mungkin yang secara manusia mungkin bisa membuat hati kita terluka, ya, dan kita nggak punya kesempatan mau curhat kepada siapa. Karena itu sebagai pemimpin kita harus belajar untuk bisa mengizinkan Tuhan, Sang Gembala yang baik itu, yang akan membebat luka-luka di hati kita, ya. Ini kemampuan yang setiap pemimpin harus bisa lakukan, datang kepada Tuhan, membawa luka-luka hati kita, dan minta Tuhan sendiri sebagai gembala yang baik, menjamah hidup kita, menjamah hati kita, memulihkan luka dalam hidup kita, sehingga kita tidak menjadi pemimpin yang hidup dengan banyak luka-luka di hati kita dan dengan kepahitan. Yang keenam, seorang pemimpin atau setiap pemimpin harus punya hati yang tulus dan murni. Bagian ini berbicara tentang motivasi seorang pemimpin. Dalam jangka pendek, motivasi seseorang tidak mudah dilihat, tapi dalam jangka panjang tentu akan muncul motivasi yang sebenarnya. Ya, karena itu sebagai seorang pemimpin kita harus menjaga agar kita tetap memiliki motivasi yang benar dengan menjaga hati yang tulus dan murni. Hati yang tulus dan murni berbicara tentang integritas dan tentang transparansi dalam kehidupan seorang pemimpin. Integritas berbicara tentang keutuhan kehidupan seseorang, baik di area publik maupun di area private, dia orang yang sama, ya, memiliki kehidupan yang sama. Ya, salah satu cara kita menjaga integritas adalah membuat kehidupan kita transparan. Tidak berarti kita nggak punya kehidupan pribadi, bukan itu maksud saya. Tapi ada orang-orang yang hidupnya itu sulit dibaca oleh orang lain, penuh misteri, sangat sulit dibaca oleh orang lain. Ada pemimpin lain yang dia hidupnya itu karakternya mudah dibaca oleh orang lain, ya. Alkitab mengajarkan untuk hidup kita menjadi surat yang terbuka. Sekali lagi, bukan berarti kita tidak boleh punya private life, tapi kita mempunyai suatu kehidupan. Orang itu dengan mudah membaca isi hati kita, bisa membaca karakter kita, bisa membaca visi dan panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang ketujuh, yang terakhir, berbicara tentang rendah hati, ya.
Amsal 18 ayat 12 mengatakan tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Saya menempatkan kerendahan hati di urutan terakhir karena saya melihat banyak pemimpin yang menjadi sombong ketika mereka sudah mengalami kesuksesan. Ya, seorang pemimpin by nature orang yang punya confidence yang tinggi, seorang yang berani, tapi overconfidence bisa menjadi awal kesombongan seseorang pemimpin. Akan sangat disesali jika seorang pemimpin yang telah berjuang, ya, merintis, berjuang, melakukan perubahan, mencapai kesuksesan, namun kemudian mengalami kejatuhan di ujung kesuksesannya karena kesombongan. Ya, karena itu yuk kita belajar mempertahankan rendah hati atau hati yang rendah ini dalam kepemimpinan kita. Kalau Anda diberkati dengan video ini, jangan lupa like, share, bagikan pada teman-teman Anda sehingga lebih banyak orang yang mendapat berkat. Kemudian jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol notification supaya Anda selalu mendapat update video-video yang terbaru dari Leadership Talk.